Bersama saya Aditya Griyadi, belajar, bekerja, hidup lebih mandiri. Sahabat saya kali ini adalah Intan Abdam Skatopo. Tan, Hai. lu buka aja deh Buka. biar teman-teman lihat Prokes, halo. ekspresi lu. Apa kabar semuanya? Kita udah divaksin, jadi kita membuktikan bahwa vaksin itu efektif. Kemarin juga habis antigen. Sama, gue juga tadi ke dokter gigi harus antigen dulu. Oh iya makanya. Tan, teman-teman kita nggak tahu bahwa kita basudara nih sebenarnya. Iya, ternyata kita saudaraan. Cucu basudara. Yura, halo Yura. Sama gue sepupuan. Jadi gue tuh bapak gue Banten asli, nyokap gue Manado asli. Jadi gue sama Intan basudara lah gitu. Yura juga, neneknya Padang, opanya Manado. Oh. Dapat istri orang Padang. Oke, Tan. Yes. Langsung aja ya, lu setelah lulus psikologi UI lo kemana aja sih tuh? Karir lo, kerjaan lo semua? Oke, waduh. Ya, oke lah. Gue pertama itu jadi psikolog untuk atlet terjun payung Indonesia. Jadi gue sempet ngurusin atlet-atlet terjun payung. Ya gue belajar terjun lah dikit gitu ya. Terus habis itu gue masuk Unilever. Waktu itu consumer goods lagi maju gitu ya. Unilever pada saat itu untuk dunia usaha pekerjaan itu semacam kayak kampus ya. Lo punya mentor nggak di sana yang membimbing lo sampai karir lo, atau siapa yang ilmu direct lo gitu? Banyak. Mentor gue itu waktu itu ada ya satu CEO perempuan dari Indonesia tuh jarang, namanya Ibu Sri Urip. Dia CEO perempuannya Unilever Indonesia yang pertama, itu juga mentor. Lalu adalah beberapa di situ yang lain, ada Pak Maurits Lalisang. Oh Maurits ya. Kenal juga kan? Iya, di TV tahu ya. Gue dulu kerja di TV di advertising. Iya, kita dulu kantornya sebelahan di Menara Duta. Gue datang dulu ke Unilever jualan program. Anak-anak udah pada besar ya sekarang ya? Udah, yang satu baru lulus, yang satu baru masuk kuliah. Kalau lihat dari karir lo dari kecil tuh, anak-anak kecil sampai anak besar itu, lu nya kerja sebagai wanita karir, lu gimana ngebimbing anak-anak lu sampai jadi sekarang? Ya, kita sih beruntung lah, gue pikir ya. Banyak yang membantu kita dalam membesarkan anak gitu. Terus juga ya prinsipnya kita nggak bisa menang di mana-mana gitu. Lo kalau lagi di karir mungkin ada yang ketinggalan, tapi kalau lo memilih untuk keluarga juga nggak salah. Mungkin karir harus lo adjust sedikit gitu. Kalau sekarang lo lagi aktif di mana, Tan? Gue, sebenarnya karir gue semuanya jualan tuh. Dari jualan odol, sabun, terus jual kartu kredit, jual bunga bank, jual saham, jual tempat tidur, hotel, kita juga di hotel kan, sama sekarang sempet jual satelit, sekarang jual setrikaan. Jual setrikaan. AC, Jual. Panasonic. Waduh. Ini produk baru nih, air purifier. Sekalian deh tuh. Ini udah di endorse lo. Ini mobile air purifier. Tapi ngapa itu contoh kalau mau endorse barang di sini? Tan, tapi sekarang pada saat pandemi ini berefek nggak sih di dunia usaha lo, pekerjaan? Kalau di bisnis sih sangat ya, dengan PPKM juga yang mall juga tutup, toko tutup, kalau non esensial nggak bisa kerja gitu pastilah. Cuma banyak belajar lah di sini bahwa emang diuji banget nih kita. Yeah. Ujiannya luar biasa dan harus yakin bahwa emang bisa selesai dan bisa kembali normal. Ya, kita berharap gitu karena semua dunia usaha, pariwisata. Apalagi pariwisata, sedih banget. Sedih banget loh. Jadi kita mendoakan semua usaha-usaha ini kembali normal agar kita juga bisa menjalankan hidup kembali, mendapatkan income kembali, dan aktivitas bisnis dunia usaha berjalan dengan baik itu, Tan ya. Iya, amin. Apalagi kan di dunia industri pariwisata ya. Berapa ratus ribu orang ada di situ, sekarang nggak bisa apa-apa sih. Tan, lu udah merasa sukses belum sih sekarang? Kalau nggak merasa berarti gue nggak bersyukur. Kalau merasa juga bukan berarti sombong, tapi ya udah harusnya kalau lo udah merasa begitu, saatnya lo berbagi. Gitu. Buat gue berbagi itu kan ada berbagi ilmu, berbagi motivasi, berbagi dalam bentuk banyak hal lah. Iya, kadang-kadang kita tidak ada materi pun
kita berbagi waktu dengan orang lain itu udah suatu berbagi. Betul. Sharing is Sharing. something that harus kita banyak lakukan lah sekarang. Iya, kadang-kadang untuk teman-teman kita yang orang tuanya mungkin jauh atau masa Iya. pandemi, kita sediakan waktu lah untuk mereka, Nah. berbagi waktu, mengunjungi mereka juga suatu Iya. hal yang sulit kan sekarang. Banget. Tapi waktu yang diberikan adalah sangat berharga sekali untuk Iya. mereka. Teman-teman kita dulu kan kalau temu sepedahan, kita ketemu lagi olahraga, lagi lari. Mereka gue nggak tahu tuh lu sebenarnya pandangan hidup lo, apakah ada kegundah gulanaan dalam hidup lo? Ada nggak sih sesuatu yang merubah lo sampai gue harus begini nih menjalankan hidup? Ada nggak, Tan? Ya, ujian dalam hidup tuh banyak banget ya Tia ya. Banyak hal yang kalau kita nggak bisa ngelihat dari sisi angle yang berbeda, kita selalu merasa kok gue dizolimi, kok gue nggak beruntung, kok begini, kok begitu, harusnya gue yang dapet, kenapa gue yang enggak gitu, dan banyak hal. Tapi gue mencoba belajar ya dalam hidup tuh ada dua hal gitu. Lo bisa punya garis tangan, dua-duanya berhubungan sama tangan nih, punya garis tangan sama emang ada tangan yang di atas yang ngangkat lu gitu. Kalau nggak ya udah sabar aja. Atau dua-duanya, ada garis tangan, ada tangan yang mengangkat. Iya, Lo Iya. percaya hoki nggak? lucu-lucuan aja lah. Oh, lucu-lucuan. Hoki itu keberuntungan. Keberuntungan itu di mana kita siap dan kesempatan itu ada, itu menjadi hoki. Kalau kita siap, kesempatan yang nggak ada, ya nggak menjadi hoki. Iya, iya. Jadi saat pandemi ini baiknya kita siap aja, karena kita tidak akan tahu kapan keberuntungan itu akan datang. Jadi ketika keberuntungan itu datang sesuai dengan bidang kita, langsung ditangkap. Itu pertemuan, itu namanya hoki. Iya. Lu percaya hoki? Lucu-lucuan juga. Gue mau nanya deh sama lo. Apa tuh? Di pandemi ini bisnis lo sendiri gimana nih? Ya, gue kan usaha pariwisata, hotel, related, dan kemana-mana. Ya, kena pandemi ini kena efeknya juga lah. Tapi paling nggak staf, karyawan, dan keluarganya bisa terus berjalan. Ya, kalau kita Amin. nanti dulu lah. Iya. Tan, ini Ya. podcast gue nih, nanti lo bikin sendiri, lo tanya gue, jangan lo yang nanyain ke Iya, gue iya, gitu. Sorry, Oke. sorry. Iya, iya. Tan, lo bikinnya sendiri ya, lo wawancarain gue. Oke. Tan, ini lo kan bertemu di pekerjaan lo, ketemu orang-orang yang berbeda dengan segala macam tingkat sosial, dengan keberagaman, dengan kepercayaan yang beda-beda. Gimana lo Tan menyikapinya? Nah itu apa ya? Kalau ada satu, gue juga baca buku sih waktu itu mengenai U Theory. Jadi isinya open heart, open will, open mind. Jadi kita berusaha membuka ya pandangan kita dan melihat tuh selalu tidak dengan dari perspektif kita gitu. Jadi dari banyak angle bahwa lu geser sedikit aja tempat berdiri lo, perspektif udah beda gitu. Nah kebetulan gue juga matung. Bikin patung tuh juga gitu, lo nggak bisa lihat dari satu karena dia 3 dimensi gitu misalnya, kayak gitu ya. Nah keberagaman gue lihat juga harus dengan lo lihat dari angle yang berbeda, dan itu semuanya jadi bagus dan indah dan banyak surprise di situ gitu. Karena lo lihat dari satu dimensi aja, itu ya lo nggak kelihatan keindahannya lah. Menurut gue sih gitu. Jadi harus lihat dari 2 sisi, 3 sisi, Bisa atau 3. Dua dari belakang beda. multidimensi supaya Multidimensi. mendapatkan perspektif yang benar begitu ya. Iya, sehingga kita nggak judgmental gitu, nggak menjudge. Pengalaman bagus sekali. Tan, ini durasi gua habisin dulu ya, karena durasi. Teman, demikian obrolan short kita kali ini bersama Intan Abdan Skatopo. Berharap ada manfaat yang bisa diambil dari obrolan ini untuk kita semua teman-teman. Salam. Makasih semuanya.